Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat berjumpa kembali dalam video saya ini. Teman-teman sekalian, dalam tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana agar sekolah itu sukses dalam melaksanakan atau mempersiapkan akreditasi di sekolah atau di madrasahnya. Di tampilan ini saya akan jelaskan bagaimana alur proses akreditasi sekolah madrasah itu. Sekolah-sekolahnya ada 8. Yang pertama sosialisasi ASP dan pelaksanaan akreditasi. Yang kedua asesmen kehidupan, sasaran akreditasi. Kemudian hingga ke-8 yaitu penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan penegasan pada teman-teman sekalian bahwa langkah kedua ini adalah merupakan pintu awal agar sekolah atau madrasah itu bisa diakreditasi. Selanjutnya, sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa alur proses akreditasi berdasarkan POS itu yang kedua adalah asesmen kecukupan. Nah, itulah maka dalam pembahasan materi ini saya akan membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tentang indikator pemenuhan mutlak atau IPM. Yang kedua adalah indikator pemenuhan relatif atau IPR semua jenjang. Sedangkan di bagian kedua saya akan jelaskan tentang bagaimana teknik olah mandiri uji IPR, kemudian contohnya mengolah IPR, yang kelima pengisian daftar isian akreditasi, dokumen apa saja yang diunggah, yang keenam adalah bagaimana cara mengunggah dokumen ke Sispena. Ada 3 kunci yang harus dipahami agar sekolah madrasah itu bisa diakreditasi, yaitu pertama indikator pemenuhan mutlak, yang kedua adalah indikator pemenuhan relatif, yang ketiga sekolah harus mengunggah dokumen ke Sispena. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam video yang pertama ini yang akan saya sampaikan pertama, agar sekolah bisa diakreditasi itu kunci pertama harus dipenuhi adalah IPM ya, yaitu pertama sekolah madrasah. Yang pertama, sekolah madrasah memiliki izin operasional yang dibuktikan dengan telah mengunggah dalam Dapodik. Yang kedua, sekolah madrasah pernah meluluskan siswa. Yang ketiga, sekolah madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Yang keempat adalah sekolah madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk sementara syarat yang kelima waktu itu ada, maksud syarat butir kepala sekolah madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPP, dan kepala sekolah sementara ditiadakan. Namun ke depan tentu walaupun ditiadakan, tentu diharapkan kepala sekolah yang belum memiliki STTPP tersebut agar berusaha memilikinya. Jadi ini kunci pertama harus dipenuhi oleh sekolah agar sukses untuk diakreditasi selanjutnya. Nah, di sini ada ceknya, apakah kunci sukses yang ke-1 lulus? Nah, tentu teman-teman semua yang bisa menilainya. Itu harapannya adalah lulus ya. Nah, yang kedua, kunci sukses yang kedua adalah indikator pemenuhan relatif atau IPR. Nah, di sini ada aspek butir. Untuk membaca tabel ini adalah dari kanan ke kiri ya. Jadi kalau teman-teman di tingkat jenjang SDMI membacanya butir 1, itu adalah kualifikasi akademik guru minimum sarjana S1 atau diploma 4. Nah, untuk butir 1 sampai dengan 4 ini semua jenjang sama ya, memiliki butir seperti ini. Nah, kemudian untuk butir 2, 3, 4 semua jenjang sama. Kelima untuk SD jumlah rombel. SMP MTS sama SMA itu sama. Itu butir 5-nya adalah sekolah madrasah memiliki
kepala perpustakaan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Kemudian butir 5 SMK MAK SMA MAK itu adalah sekolah madrasah memiliki kepala laboratorium bengkel workshop dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar yang berlaku. Kemudian SLB MLB butir kelimanya adalah sekolah madrasah memiliki guru keterampilan dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar yang berlaku. Kemudian butir ke-6 SD itu adalah bangunan sekolah madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Nah, butir ke-6 SMP MTS SMA MA itu adalah jumlah rombel. Nah, butir ke-6 SMK MAK itu sama dengan SLB MLB itu adalah sekolah madrasah memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Nah, jadi cara membaca tabel ini adalah dari kanan ke kiri ya, teman-teman semua. Sehingga kalau dijumlahkan IPR-nya masing-masing jenjang itu, kalau SDMI ada 8, SMP MTS, SMA MA itu sama, ada 9 butir. Kemudian SMK MAK, SLB MLB itu masing-masing ada 10. Nah, selanjutnya tadi saya jelaskan bahwa butir 1 sampai 4 semua jenjang itu sama. Pertanyaannya sama ya. Pertama, kualifikasi akademik guru minimum sarjana T1 atau diploma 4 itu capaiannya yang harus dipenuhi. Kalau di sekolah teman-teman itu memiliki guru berpendidikan S1 sampai dengan 4 itu 90 hingga 100%, maka levelnya level 4. Ya, tentu kalau kurang dari itu tentu level 3, 2 atau 1. Kemudian untuk butir kedua, semua jenjang itu guru yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi kalau di sekolah teman-teman itu memiliki guru yang memiliki sertifikat pendidik antara 85 hingga 100%, maka levelnya 4. Kalau kurang tentu bisa 3, bisa 2, bisa 1. Nah, juknisnya itu bisa dihitung. Kalau untuk butir 1 berarti jumlah guru yang S1 atau D4 dibagi total guru kali 100%. Nanti total berapa, hasilnya itu bisa disandingkan dengan capaian relatifnya. Begitu juga butir 2, rumusnya adalah jumlah guru bersertifikat pendidik dibagi total guru kali 100%. Jadi kalau ini setelah dihitung mendapatkan misalnya ada 86%, berarti keadaan guru di sekolah teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik itu pada level 85 hingga 100%, berarti level 4. Kemudian untuk butir yang ketiga semua jenjang itu kalau guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan itu sudah dihitung sesuai dengan juknis, jumlah guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang atau rumpun pendidikannya dibagi total guru kali 100%, itu dihitung misalnya hasilnya ada 90%, berarti pada level 4. Kalau dihitung dengan menggunakan juknis ini berada pada 75%, berarti level 3 dan seterusnya. Kemudian untuk butir keempat semua jenjang adalah sekolah madrasah memiliki kepala tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Nah, mana keadaannya di sekolah teman-teman, sekolah madrasah teman-teman? Kalau misalkan kepala tenaga administrasi berpendidikan S1 dengan pengalaman minimal 4 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 8 tahun dan memiliki sertifikat, berarti kesimpulan penilaiannya adalah pada level 4. Nah, dan seterusnya ya, tentu keadaannya seperti apa di sekolah teman-teman. Nah, baik, sekarang butir 5 untuk jenjang SDMI ya. Setelah dilihat jumlah rombelnya, ternyata ada muridnya itu, jumlah siswanya rombongan belajar itu ada 28, berarti level 4. Kesimpulannya level 4. Kalau di sekolah teman-teman itu ada 29 sampai 30, berarti pada level 3. Ini kesimpulan penilaiannya seperti itu. Sementara jenjang kelima, butir kelima sekolah madrasah untuk pada jenjang SMP MTS itu adalah tentang
sekolah madrasah memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat. Nah, bagaimana keadaannya kalau jalur pendidik berpendidikan S1 atau D4 dengan pengalaman minimal 3 tahun, atau jalur tenaga kependidikan minimal D2 dengan pengalaman minimal 4 tahun dan memiliki sertifikat, maka disimpulkan sekolah madrasah teman-teman pada putri kelima itu pada level 4. Nah, kemudian untuk jenjang SMA, MA, begitu. Kalau jalur pendidikan S1 D4 dengan pengalaman minimal 3 tahun, atau jalur tenaga kependidikan minimal D2 dengan pengalaman minimal 4 tahun dan memiliki sertifikat, maka kesimpulan nilainya adalah pada level 4. Kalau tidak seperti ini berarti level 3 atau level 2 atau level. Kemudian putri kelima untuk SMK MAK, yaitu sekolah madrasah memiliki kepala laboratorium, bengkel, workshop dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar yang berlaku. Nah, kalau posisinya seperti ini, guru yang memiliki kualifikasi S1 berpengalaman lebih dari 3 tahun dan memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah dan seterusnya, hingga dan memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan pemerintah, maka posisinya level 4. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kalau tidak seperti ini ya tentu level 3, level 2, atau level 1. Bagaimana keadaan di sekolah teman-teman. Kemudian putri 5 untuk jenjang SLB ya, SLB LMLB maksudnya ini. Setelah dicek ternyata guru berpendidikan S1 dengan pengalaman minimal 4 tahun dan memiliki sertifikat, maka sekolah madrasah teman-teman itu memiliki guru keterampilan dengan kualifikasi akademik yang sesuai dengan ketentuan. Maka pada posisi level 4. Kemudian putri ke-6 untuk jenjang SDMI, itu bangunan sekolah madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Kalau posisinya ada memiliki daya 1300 watt atau lebih, berarti pada level 4. Kesimpulan penilaian seperti itu. Kalau memiliki daya 900 watt, berarti levelnya 3 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau battle 6 untuk SMP, MTS, SMA, MA itu adalah jumlah rombel. Jadi kalau keadaan rombel belajar, per rombel belajarnya suatu teman-teman itu muridnya 36 maksimal, maka posisi level 4. Kalau posisinya 37-38 berarti level 3 dan seterusnya. Sedangkan level 6 untuk jenjang SMK, MMK itu sama dengan SLB, MLB, yaitu apabila sekolah madrasah memiliki kepala perpustakaan, itu jalur pendidik berpendidikan S1 D4 dengan pengalaman minimal 3 tahun, atau jalur tenaga kependidikan minimal D2 dengan pengalaman minimal 4 tahun dan memiliki sertifikat, maka posisinya level 4. Kesimpulan penilaian seperti itu. Kemudian kalau posisinya itu kepala perpusnya adalah jalur pendidik berpendidikan S1 D4 dengan pengalaman minimal 1-2 tahun, atau jalur tenaga kependidikan minimal D2 dengan pengalaman 1-3 tahun dan memiliki sertifikat, berarti posisinya level 3 dan seterusnya begitu ya. Dan kalau di luar 1, 2, 3, 4 berarti levelnya 1. Nah, kemudian putri 7. Putri 7 itu jenjang SDMI tentang apa? Tentang ruang penunjang. Nah, ruang penunjang itu apa? Yaitu memiliki ruang kepsek, ruang guru, dan ruang EKS, dan ruang BK. Nah, kalau ini ada semua berarti levelnya 4. Tapi kalau memiliki ruang kepsek dan ruang guru, dan salah satu dari ruang UKS dan ruang BK berarti level 3. Seterusnya hingga level 1 ya. Tentu diharapkan semua level 4 di sekolah madrasah teman-teman. Nah, kemudian untuk level ke-7 jenjang SMP, MTS, SMA, MA itu adalah bangunan sekolah madrasah memiliki listrik dan instalasi listrik dengan daya mencukupi kebutuhan. Nah, jadi kalau jenjang SMP, MTS, SMA, MA itu memiliki daya 2200 watt atau lebih, itu levelnya 4.
Kalau memiliki daya 1300 watt berarti level 3. Begitu kalau hanya 900 watt level 2, kalau di bawah 900 berarti level 1. Kesimpulan benarnya seperti itu. Nah, kemudian butir ke-7 SMK MAK adalah jumlah rombel. Nah, kalau SMK MAK jumlah rombelnya kalau maksimum siswa per rombelnya itu maka level 4. Kemudian kalau rombelnya itu siswanya sebanyak 33 sampai 34 berarti level 3 dan seterusnya. Nah, kemudian butir ke-7 untuk jenjang SLB MLB bila per rombelnya itu jumlah siswanya maksimal 8 berarti level 4. Nah, jadi kalau jumlah siswanya rombelnya sebanyak 9 atau 10 berarti level 3. Jadi semakin banyak siswanya, kelihatannya kalau SLB levelnya semakin rendah. Apalagi kalau jumlah siswa rombelnya melebihi 12, otomatis levelnya malah jelek ya, malah kurang, yaitu level 1. Nah, kemudian untuk butir ke-8 jenjang SJMI adalah sekolah madrasah memiliki WC atau jamban. Jadi kalau sekolah madrasah memiliki minimum 1 unit jamban untuk kurang dari 60 siswa pria, 1 unit jamban untuk kurang dari 50 wanita, maka levelnya 4. Tapi kalau memiliki minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 siswa pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 siswa wanita, maka levelnya pada level 3 dan seterusnya ya. Kemudian level 1 berarti terdapat 1 jamban. Sedangkan untuk butir ke-8 jenjang SMP, MTS, SMA, MA adalah ruang penunjang. Bila sekolah madrasah teman-teman itu memiliki ruang kepala sekolah, madrasah, guru, memiliki ruang administrasi, ruang UKS, ruang BK, ibadah, dan OSIS, maka levelnya level 4 ya. Kemudian kalau memiliki ruang kepala sekolah atau madrasah, ruang guru, administrasi, ibadah, dan memiliki 1-2 ruang di antara ruang UKS, BK, dan OSIS, maka level 3 dan seterusnya. Sedangkan butir 8 untuk jenjang SMK MAK adalah tentang bangunan sekolah madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Jadi kalau di sekolah madrasah teman-teman itu memiliki daya lebih dari 2200 watt, maka levelnya 4. Kalau dayanya 2200 watt berarti level 3. Kesimpulan benarnya seperti itu. Sedangkan butir ke-8 jenjang SLB MLB adalah sama ya, memiliki instalasi dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Maksudnya butirnya sama bunyinya, tetapi dayanya beda listriknya. Kalau di SLB itu bila memiliki daya 1300 watt atau lebih levelnya 4. Kalau memiliki daya 900 watt berarti level 3. Memiliki daya 450 watt berarti level 3, kalau tidak ada listrik berarti level 1. Nah, kemudian untuk butir ke-9 SMP, MTS, SMA, MA sama, yaitu sekolah madrasah memiliki WC jamban. Bila di sekolah madrasah teman-teman minimum terdapat 1 unit jamban untuk kurang dari 40 siswa pria, 1 unit jamban untuk kurang dari 30 siswa wanita, maka levelnya 4. Nah, seterusnya kalau hanya terdapat 1 jamban berarti levelnya 1. Nah, kemudian untuk level untuk butir ke-9 jenjang SMK MAK itu adalah ruang penunjang cukup ya. Jadi kalau SMK MAK namanya butirnya ruang penunjang yang cukup. Bila memiliki ruang kepala SMK MAK, memiliki ruang guru, ruang administrasi, ruang UKS, BK, ibadah, dan OSIS, levelnya level 4. Kesimpulan pilihannya level 4 ya. Dan seterusnya, apabila sekolah madrasah teman-teman tidak memiliki salah satu dari ruang kepala sekolah, MAK, guru, atau administrasi berarti levelnya 1. Nah, butir ke-9 untuk SLB LLB namanya ruang pembelajaran khusus dan ruang penunjang. Nah, bila di sekolah madrasah teman-teman memiliki ruang pembelajaran khusus yang digunakan sesuai dengan
kegunaannya dan ruang penunjang seperti ruang kepala SLB MLB, ruang guru, administrasi, UKS, BK, ibadah, dan OSIS, maka kesimpulan penilaiannya capaian relatifnya adalah level 4 dan seterusnya. Sedangkan butir ke-10 untuk jenjang SMK, MAK, itu bila mana sekolah masa teman-teman minimum terdapat 1 unit jamban untuk kurang dari 40 siswa pria, 1 unit jamban untuk kurang dari 30 siswa wanita, maka kesimpulan penilaiannya capaian relatifnya adalah pada level 4. Dan apabila tidak terdapat 1 jamban, maka level capaian relatifnya adalah level 1. Sedangkan untuk jenjang SLB MLB, sekolah madrasah yang memiliki jamban terbaik itu ukurannya adalah terdapat 2 unit jamban untuk tunagrahita dan atau tunadaksa, minimum salah 1 unit jamban merupakan unit yang dapat digunakan oleh anak berkebutuhan khusus termasuk pengguna kursi roda, itu levelnya level 4 ya, begitu ya. Ini maaf, ini untuk level 1 tidak kelihatan ya, nanti bisa teman-teman bisa lebih lengkap lagi kalau teman-teman menyempatkan melihat di instrumen pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1005P 2020. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk semua jenjang ini harus teman-teman harus ingat lagi bahwa SD ada 8 tadi ya, SMP MTS, SMA MA ada 9, SMK MAK, SLB MLB masing-masing ada 10. Jadi membaca teman-teman dari kanan ke kiri ya, mana butir 1, 2, 3, 4 untuk semua jenjang sama, ini bunyinya. Sedangkan untuk butir 5, 6, 7, 8 atau 5, 6, 7, 8, 9 atau 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu bisa dibaca di masing-masing jenjang. Nah, baik teman-teman sekalian, nanti yang bisa pada video yang kedua, maksudnya nanti di bagian video tutorial yang kedua insya Allah akan saya sampaikan bagaimana cara olah data IPR secara mandiri dan bagaimana cara mengupload dokumen di Sispena. Insya Allah saya akan sampaikan di video berikutnya, video yang kedua. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.